kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal baik yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang sabar, dan kita harus sabar karena hadisnya ini agak banyak di dalam bab sabar ini ya. Saya tidak tahu apakah ini juga secara tidak langsung memberikan pesan kepada kita supaya sabar juga gitu ya. Karena hadis di dalam bab sabar ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan di dalam bab-bab lainnya. Hadis nomor 3, jadi hadis yang pendek-pendek akan saya baca, sedangkan yang panjang hanya akan saya sampaikan penjelasannya supaya waktunya lebih efisien. Hadis nomor 3 di dalam bab sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Yahya, yaitu sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, heran, kagum dengan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusan seorang mukmin itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan itu tidak terjadi pada siapapun kecuali hanya pada seorang mukmin. Apa kebaikan yang selalu melekat pada diri seorang mukmin itu? Kata Rasulullah, in asabathu sarra'u syakara. Apabila ia mendapatkan kegembiraan, mendapatkan berita yang menyenangkan, mendapatkan kenikmatan, maka ia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu baik untuk seorang mukmin. Wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu. Dan jika seorang mukmin itu tertimpa kemadharatan, kesulitan, maka ia sabar. Dan itu juga baik untuk seorang mukmin. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa segala sesuatu yang menimpa seorang mukmin, yang enak maupun yang tidak mengenakkan, yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, nikmat atau musibah, itu tetap baik bagi seorang mukmin. Ya, kita jadi teringat dengan musibah yang dialami saudara kita di Turki ya, dengan gempa yang begitu dahsyat. Mari kita membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Turki, terutama tentu saja mereka yang muslim, semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khilaf salahnya dimaafkan, diampuni oleh Allah, dan saudara-saudara kita di Turki diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keimanan dan keislaman. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah rahimakumullah, sehingga kalau kita memahami pesan Rasulullah, petunjuk Rasulullah di dalam hadis ini, bahwa hidup ini harus dijalani dengan apa adanya. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, itu kalau orang-orang tua kita dulu ngasih nasihat itu,
kalau kita mendapatkan kenikmatan, berita gembira, jangan terlalu senang. Ya senang begitu saja. Tapi yang paling penting adalah bersyukur. Dan ketika mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, ya jangan terlalu bersedih hati. Ya bersedih itu manusiawi, tetapi jangan keterlaluan. Karena di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Ya, jadi yang enak itu baik bagi seorang mukmin, yang tidak enak juga baik bagi seorang mukmin, karena kunci kehidupan di dunia ini seperti di dalam hadis ini adalah syukur dan sabar. Ya, syukur itu artinya berkaitan dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat itu bukan hanya berupa materi, bukan berupa harta benda, tapi nikmat itu banyak sekali, termasuk nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Ya, nikmat sehat itu nikmat lahir, nikmat duniawi, tetapi nikmat iman Islam itu adalah nikmat yang luar biasa yang harus disyukuri. Ya, kemudian kalau kita menghadapi yang tidak mengenakkan, Rasulullah SAW juga memberikan kata kunci untuk sabar, ya. Dan sabar ini seperti yang pernah saya sampaikan di awal, bersifat dinamis. Jadi kita tidak boleh hanya sabar itu hanya diam, tidak bergerak, tapi kita terus bergerak, berusaha mencari jalan keluar, mencari solusi. Itu makna sabar yang dinamis. Dan sabar ini berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan musibah, berkaitan dengan juga meninggalkan kemaksiatan. Dan di dalam masing-masing hadis ini nanti juga ada cerita, ada contoh sabar ini masuk di bagian mana, masuk di ibadah, masuk di musibah, atau masuk di meninggalkan kemaksiatan. Ya. Ini hadis nomor 3. Hadis nomor 4. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, lamma saqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimatu radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas ini adalah sahabat Nabi yang selalu melayani Rasulullah. Artinya kalau ada tamu itu yang nyuguhi minuman itu sahabat Anas bin Malik. Jadi beliau ini melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, ketika makin berat sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering pingsan, ya, sering pingsan oleh sakaratul maut. Faqalat Fatimatu radhiyallahu anha wa karba abata. Maka Fatimah putri Rasulullah berkata, alangkah berat penderitaan ayah. Faqala laisa ala adiki karbun ba'dal yaum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ayah akan menderita kesukaran seperti hari ini. Artinya setelah ini ayah tidak lagi menderita kesukaran, tidak menderita rasa sakit. Ya, maksudnya kalau sudah mati itu tidak merasakan sakit lagi. Falamma mata qalat, maka ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, qalat Siti Fatimah berkata, ya abata ajaba rabban da'ahu, ya abata jannatul firdausi ma'wahu, ya abata ila Jibril nan'ahu. Siti Fatimah mengatakan, wahai ayah, engkau telah menyambut panggilan Allah, panggilan Tuhan. Wahai ayah, surga jannatul firdaus tempatnya. Wahai ayah, kepada malaikat Jibril kami menyampaikan berita kematiannya. Qalat falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turaba, rawahul Bukhari.
Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di Madinah, ya di kamar Rasulullah itu, Siti Fatimah berkata kepada kami, para sahabat yang mengubur Rasulullah, sampai hatikah kamu menyiratkan, menaburkan tanah di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Jadi para jamaah rahimakumullah, saat Rasulullah wafat, Siti Fatimah itu menangis. Siti Fatimah itu bersedih hati. Dan itu boleh. Jadi kalau kita ditimpa musibah, itu kita boleh sedih. Kita boleh nangis, itu tidak dilarang. Jangan melarang orang yang menangis ketika mendapatkan musibah. Yang tidak boleh itu adalah meratap. Meratap, menyesali takdir, itu yang tidak boleh. Tapi kalau nangis itu manusiawi. Sehingga yang dilarang itu adalah niyahah. Niyahah itu adalah menangis yang sampai dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa musibah itu betul-betul telah terjadi. Misalnya kematian. Orang boleh menangis, bersedih ketika anggota keluarganya meninggal, tetapi yang dilarang adalah sampai dia jambak-jambak rambutnya, sampai menyobek-nyobek saku bajunya, kemudian seolah-olah dunia ini sudah berakhir. Itu yang tidak boleh. Itu yang berlebihan. Jadi kalau sekedar menangis biasa saja boleh. Dan itu sesuatu yang manusiawi. Siti Fatimah itu juga demikian. Apalagi dia seorang perempuan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, itu sampai beliau mengatakan, sampai hatikah kalian menaburkan tanah, menyiratkan tanah di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah kan seperti tidak rela gitu Rasulullah itu dikubur itu. Ya, ini kan ungkapan kesedihan sebenarnya. Dan ini sesuatu yang manusiawi. Ya, sesuatu yang manusiawi. Ya, Rasulullah tetap dikubur. Rasulullah tidak kemudian jenazahnya itu dibongkar kembali, tidak. Ini ungkapan-ungkapan kesedihan dari seorang Siti Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya Siti Fatimah sebelum Rasulullah wafat itu sudah diberitahu oleh Rasulullah. Karena Siti Fatimah itu kelihatan bersedih sebelum Rasulullah wafat, menangis sebelum Rasulullah wafat. Ya, jadi orang anggota keluarga Rasulullah yang paling tahu bahwa sebentar lagi Rasulullah akan meninggal itu adalah Siti Fatimah. Maka Rasulullah menghibur Siti Fatimah dengan mengatakan, wahai putriku, jangan khawatir karena sesungguhnya kamu adalah orang yang pertama kali dari anggota keluargaku yang akan menyusulku. Nah itu. Ya, jadi Siti Fatimah sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau saya tidak salah 3 bulan setelah wafatnya Rasulullah itu Siti Fatimah wafat juga. Ya, Siti Fatimah wafat juga. Ya, jadi hadis nomor 4 ini memberi petunjuk kepada kita bahwa orang boleh sedih, orang boleh menangis karena kematian anggota keluarganya. Apalagi kematian orang yang sangat dicintainya. Bahkan yang mencintai bukan hanya keluarganya, tapi seluruh umat Islam, seluruh para sahabat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang tidak boleh adalah berlebihan, ya. Dan Siti Fatimah dalam hal ini tidak berlebihan, ya. Hanya menangis, tidak sampai kemudian membongkar-bongkar makam Rasulullah, tidak sampai kemudian menyakiti dirinya dengan meninggalnya Rasulullah. Jadi boleh orang menangis, orang bersedih karena musibah yang dia alami. Kemudian hadis nomor 5. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa bni hibbihi radhiyallahu anhu maqala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Zaid, yaitu sahabat Usamah bin Zaid bin Harisah, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sahabat Usamah bin Zaid ini, Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, sekedar tahu saja kaitannya dengan perawi hadis.
sahabat Usamah bin Zaid ini adalah sahabat yang diambil menjadi anak angkat, anak adopsi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengadopsi anak di dalam hukum Islam itu boleh, yang disebut dengan tabani, mengangkat anak, menjadikan anak orang lain seperti anaknya sendiri dalam arti diasuh, dirawat, dididik. Itu boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah memutuskan hubungan nasab anak yang diangkat, anak adopsi itu, dengan ayah atau ayah dan ibu kandungnya. Itu yang tidak boleh itu. Nah ini sahabat Usamah bin Zaid ini karena diambil sebagai anak angkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf. Bukan sahabat Usamah bin Zaidnya, tapi sahabat Zaid bin Harisahnya. Sahabat Zaid bin Harisahnya. Jadi sahabat Zaid bin Harisah ini awalnya adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah, lalu oleh Rasulullah diambil dijadikan sebagai anak angkat. Maka para sahabat kemudian memanggil Rasulullah itu dengan sebutan Abu Zaid, bapaknya Zaid. Nah, gitu, bapaknya Zaid. Padahal Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki yang usianya sampai remaja, sampai dewasa. Ya, jadi ini mungkin hikmah rahasia mengapa tidak ada putra laki-laki Rasulullah yang hidup sampai dewasa, ya, supaya orang tidak mengkultuskan gitu, ya, tidak mengagung-agungkan putra Rasulullah, ya. Kalau yang putri ya Siti Fatimah itu. Siti Fatimah itu yang sampai punya putra Hasan Husain itu. Nah, ini orang-orang manggilnya dengan Abu Zaid. Abu Zaid. Nah, lalu nasabnya ini Zaid bin Harisah ini tidak lagi orang-orang menyebut dengan Zaid bin Harisah, tapi Zaid bin Muhammad. Gitu. Jadi Zaid bin Muhammad. Padahal Rasulullah tidak punya anak yang namanya Zaid. Maka ini sudah kelewat batas adopsi yang seperti ini. Kalau adopsi ini lalu membuat hubungan anak dengan orang tua kandungnya putus, ini yang dilarang di dalam Islam. Maka Allah kemudian menurunkan ayat, kalau saya tidak salah, ayat 40, ya, surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Itu ayat berapa Ustaz? Ayat 35 apa ayat 40? Oke, jadi kalau saya tidak salah itu ayat 40, ya, surat Al-Ahzab. Jadi artinya begini, Muhammad itu bukanlah ayah atau bapak dari laki-laki salah seorang di antara kalian. Artinya manggil manggil Nabi Muhammad itu ya Nabi Muhammad, jangan Abu Zaid. Kalau manggil Zaid bin Harisah, ya Zaid bin Harisah, jangan Zaid bin Muhammad. Nah itu, jadi seolah-olah Rasulullah menegur kebiasaan orang Arab jahiliyah yang mengangkat anak lalu menjadikan anak angkat itu seperti anak kandungnya sendiri dengan memutuskan hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Itu yang dilarang, ya. Maka kita pun juga tidak boleh kalau mengangkat anak itu misalnya dimintakan penetapan di pengadilan agama, itu tidak boleh sampai memutuskan hubungan antara anak dengan kedua orang tua kandungnya, ya. Jadi karena itu maka anak angkat itu dia tidak bisa mewarisi harta bendanya orang tua angkatnya, tidak bisa. Dia bisa mendapatkan wasiat wajibah, tapi tidak bisa mendapatkan harta waris. Harta warisnya kembali kepada saudaranya mayit itu, ya, kembali kepada saudaranya mayit itu. Ya. Jadi maka orang-orang itu kan setelah itu kemudian karena Allah menurunkan ayat itu, maka tidak lagi memanggil Rasulullah dengan Abu Zaid, tidak lagi memanggil Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harisah. Dan ini kemudian diperkuat dengan kasus
pernikahan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsyin. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca pernikahan Zaid bin Harisah ini, anak angkatnya Rasulullah, dengan Zainab binti Jahsyin. Ini perkawinannya kandas, berakhir dengan perceraian. Mengapa? Karena Zaid bin Harisah ini adalah bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Bekas budak. Budak itu kan waktu itu masih ada perbudakan, itu manusia yang kelasnya itu tidak level dengan manusia merdeka. Ya. Kemudian ketika ini diambil menjadi anak angkat oleh Rasulullah dewasa, kemudian menikahi Zainab binti Jahsyin. Zainab binti Jahsyin ini seorang perempuan bangsawan, seorang perempuan ningrat. Ya, maunya Zainab dinikahi oleh Rasulullah gitu loh. Maunya itu, pinginnya begitu. Tapi yang menikahi ini Zaid bin Harisah. Pernikahan ini kemudian tidak berlangsung lama karena tidak sekufu. Yang satu bekas budak, yang satu bangsawan, jomplang gitu loh. Ini yang lalu kemudian di dalam bahasan fikih disebut dengan istilah kafa'ah, kufu, atau kesepadanan atau kesederajatan. Itu penting di dalam pernikahan, tapi bukan segala-galanya. Karena para ulama fikih madzhab 4, madzhabul arba'ah itu sepakat bahwa yang disebut dengan kafa'ah itu ukurannya adalah ad-diyanah, yaitu urusan agama. Yang penting sama-sama muslim, itu berarti sekufu. Tapi kalau zaman itu masih ada perbudakan, itu dianggap tidak sekufu. Dan ternyata benar, tidak harmonis pernikahan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsyin ini kemudian berakhir dengan perceraian. Begitu cerai, Zainab ini diceraikan oleh Zaid bin Harisah, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab binti Jahsyin, mantan istrinya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah anak angkatnya Rasulullah. Arab itu rame semua waktu itu. Rasulullah dianggap orang yang sangat kontroversial. Mengapa? Kok kayak tidak ada perempuan lain gitu loh. Mosok bekas bojone anak angkatnya dikawin oleh bapak angkatnya. Itu rame di Arab itu. Karena mereka punya anggapan tidak boleh itu mantan istrinya anak angkat itu dikawin oleh bapak angkatnya. Tapi dengan Allah memerintahkan Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsyin, itu berarti bahwa tidak mesti kebiasaan yang berlangsung di masyarakat itu mesti benar. Itu begitu. Jadi dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsyin. Maka salah satu di antara istri Rasulullah ada yang namanya Zainab binti Jahsyin. Ya, jadi artinya bahwa anak angkat itu tidak boleh disamakan dengan anak kandung, statusnya, ya. Dia tidak bisa mewarisi, sehingga untuk memperkuat itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Ya. Jadi boleh, ya, boleh. Nah, kemudian perawi hadis ini Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini berarti cucu angkat Rasulullah, karena ia adalah anak dari Zaid bin Harisah. Ini luar biasa, sahabat Usamah bin Zaid ini. Mengapa? Karena di usia 18 tahun, masih sweet 17, itu dia sudah memimpin pasukan perang. Jadi saat Rasulullah wafat, itu tentara pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid itu masih berlaga di medan perang. Dan dia tidak menangi wafatnya Rasulullah, ya. Ini cucu angkat Rasulullah yang usianya 18 tahun sudah dipercaya menjadi pemimpin pasukan perang, ya, pemimpin pasukan perang. Saya baca hadisnya. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah maula Rasulillah wa hibbi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Zaid, yaitu Usamah bin Zaid bin Harisah, budak yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah. Ia mengatakan, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam annabni qad ihtudhira, ya. Ia mengatakan bahwa seorang putri Nabi, ini di dalam kitab ini tidak disebutkan siapa namanya, tetapi di dalam kitab
Dalilul Falihin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin ini disebutkan putri Nabi yang dimaksud adalah Zainab. Ya, jadi Kanjeng Nabi itu salah satu istrinya ada yang bernama Zainab. Namanya Zainab binti Jahsin. Rasulullah sendiri punya beberapa orang putri, salah satu di antaranya bernama Zainab. Zainab binti Muhammad. Ya. Seorang putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan kabar kepada Nabi. Ya. Jadi nyuruh orang supaya disampaikan kepada Nabi bahwa Ananda, anak dari putrinya Nabi, anak dari Zainab, itu di dalam kitab Dalilul Falihin disebut namanya Umamah. Ya. Umamah binti Zainab. Qadih tudhira, itu sedang sakaratul maut. Ya, sedang sakaratul maut. Fashhadna, ya, fashhadna. Rasulullah diminta untuk hadir supaya menyaksikan kondisi dari putrinya Zainab, putranya Zainab ini. Fa arsala yuqri'us salam wa yaqul innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Maka Rasulullah kemudian berpesan kepada utusan dari putrinya Nabi yang memberi kabar bahwa putranya itu sedang sakaratul maut, sampaikan salamku kepada putriku dan katakan sesungguhnya bagi Allah itu terserah kalau Allah mau mengambilnya kembali atau Allah mau memberikannya lagi. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu sudah ada ajal atau waktu yang ditentukan. Jadi artinya kalau memang meninggal ya biar meninggal gitu. Kalau memang diberi panjang umur sehat ya kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Rasulullah kepada putrinya melalui utusannya ini, fal tasbir wal tahtasib. Maka hendaknya dia, putriku itu sabar dan tetap berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi layatiyannaha faqama wa ma'u Sa'd bin Ubadah. Nah, ternyata setelah utusan itu kembali kepada putrinya Rasulullah, tetap oleh putrinya Rasulullah diminta untuk datang kembali kepada Rasulullah, tolong demi Allah, itu sampai bersumpah supaya Rasulullah datang untuk melihat keadaan anaknya Zainab itu. Ya, anaknya Zainab, karena keadaannya sudah sakaratul maut. Faqama wa ma'u Sa'd bin Ubadah. Maka Rasulullah kemudian berdiri, bergegas menuju rumah dari putrinya Zainab itu bersama dengan sahabat Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit, ya, bersama sahabat Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, warijalun radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat lainnya. Farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi. Maka anak laki-laki putranya Zainab yang sudah sakaratul maut itu kemudian diletakkan di atas pangkuan Rasulullah, ya. Fa'aqadahu fi hijrihi wa nafasuhu taqaqqa'u, ya. Jadi anak laki-laki itu, putranya Zainab itu kemudian ditaruh di atas pangkuan Rasulullah, nafasnya sudah tersengal-sengal, sudah takok itu ngos-ngosan gitu, putus-putus nafasnya itu sudah tidak teratur. Fafadat ainahu, maka putrinya Rasulullah Zainab itu kemudian berlinang air mata melihat kondisi anaknya yang sedang sakaratul maut di pangkuan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu karena melihat kondisi anak ini seperti itu juga mengeluarkan air mata. Nangis juga Rasulullah. Maka karena Rasulullah nangis, faqala Sa'dun ya Rasulullah mahadha. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, ini apa? Gampangannya begini, Nabi kok nangis sih? Nah gitu, kok nangis ini? Jadi katanya tidak boleh menangisi orang atau orang yang mati atau orang yang sedang sakit. Melarang itu. Lah kok jenengan sendiri itu nangis gitu loh. Kira-kira seperti itu, ya. Ya Rasulullah mahadha.
Faqala, bagaimana jawaban Rasulullah? Nah, kalau saya itu didengar begini ini kan tidak enak. Kanjeng Nabi kok nangis sih? Loh, wong sedih kok tidak boleh nangis itu, seolah-olah kan begitu. Maka Rasulullah mengatakan, faqala hadhihi rahmatun ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Rasulullah mengatakan, tangisan ini adalah rahmat. Rahmat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala di dalam hati hamba-hambanya. Wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadi. Di dalam riwayat yang lain disebutkan tangisan ini adalah rahmat dari Allah yang dijadikan oleh Allah di dalam hati siapa saja yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya merahmati hamba-hambanya yang juga berbelas kasih, ya. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi Kanjeng Nabi saja nangis, ya, jadi Rasulullah saja nangis. Nah, apalagi orang biasa. Sekali lagi, boleh kita menangis karena kita mengalami musibah atau menghadapi musibah. Tetapi yang tidak boleh adalah sampai kemudian lupa bahwa ini, tidak sadar bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam riwayat yang lain para jamaah juga disebutkan begini, hati itu kalau sedih, mata itu mesti menangis, dan itu otomatis. Hati kita ini kalau sedih, mata ini tidak pakai disuruh mesti nangis. Artinya itu sesuatu yang manusiawi. Maka sekali lagi boleh menangis karena sedih, ya. Yang tidak boleh adalah yang tidak bisa menerima bahwa itu merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis nomor 6. Hadis nomor 6 ini panjang sekali. Riwayatnya sahabat Suhaib ini ada 1,5 halaman, ya, 1,5 halaman. Saya tidak baca hadisnya, tapi ini cerita, ini isinya cerita. Hadis nomor 6 ini isinya cerita. Ini diriwayatkan dari sahabat Suhaib radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ya. Jadi kalau Kanjeng Nabi cerita, ini ceritanya pasti pernah terjadi. Atau kalau hadis itu sifatnya prediktif, maka itu pasti akan terjadi, ya. Karena Rasulullah tidak pernah berbohong dan tidak mungkin berbohong, ya. Salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi itu adalah Nabi itu mesti sidik, mesti jujur, sehingga mustahil Nabi itu berbohong. Nah, Rasulullah cerita begini, dulu ada seorang raja, ya, dulu ada seorang raja, kana malikun fiman kana qablakum. Dulu ada seorang raja yang ia mempunyai seorang tukang sihir, penyihir. Rata-rata raja itu mesti punya paranormal kalau sekarang itu, ya, punya tukang sihir. Kita bisa membaca misalnya Fir'aun itu kan memiliki banyak sekali tukang sihir. Kalau trennya itu tentang mimpi, maka di sekeliling raja itu pasti punya banyak orang yang ahli mentakwil mimpi, seperti zamannya Nabi Yusuf alaihis salam. Nah, ini raja ini punya seorang tukang sihir, ya. Lalu ketika tukang sihirnya ini berusia lanjut, berusia tua, maka penyihir yang usianya sudah lanjut ini mengatakan kepada raja ini, "Raja, saya ini sudah tua. Mbok ya untuk bisa melanjutkan profesi saya sebagai penyihir di istana ini, di kerajaan ini, mbok ya tolong dikirim kepada saya seorang anak muda yang akan saya ajari sihir." Nah, itu maksudnya begitu. Jadi untuk kayak kaderisasi gitu, ya, mbok dikirim kepada saya seorang anak muda, nanti saya ajari sihir sehingga ia bisa melanjutkan profesi penyihir di kerajaan ini. Maka raja itu kemudian mengirim seorang anak muda kepada penyihir itu supaya diajari sihir, Nah, wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilai wa sami'a kalamahu. Cuman anak muda ini sebenarnya dia tidak begitu tertarik belajar sihir. Cuman oleh raja kan dia
dikirim, diutus supaya belajar kepada tukang sihir itu. Nah, anak muda ini ketika ia berjalan menuju rumahnya tukang sihir, itu selalu bertemu dengan seorang rohib. Rohib itu bahasa ininya pendeta atau ahli agama. Ya, bertemu seorang rohib. Nah, ketika bertemu dengan seorang rohib, seorang pendeta, ini anak muda ini lebih senang duduk bersama rohib itu dan mendengarkan nasihat-nasihatnya rohib. Karena nasihatnya itu menenteramkan hati, menyejukkan hati. Nah, itu terus ketika ia pergi ke rumah penyihir, itu mesti selalu melewati rumahnya rohib itu, pendeta itu. Dan mesti pemuda itu kemudian berhenti di situ dan mendengarkan dawuhnya atau ucapannya rohib ini. Nah, sehingga ketika pemuda ini dari rumahnya rohib ini kemudian berangkat ke rumahnya tukang sihir, itu oleh tukang sihir itu dipukul. Karena dianggap tidak tepat waktu, tidak disiplin gitu loh. Jadi kenapa kok selalu datang terlambat? Itu dipukuli oleh tukang sihir. Nah, akhirnya anak muda ini kemudian mengadukan hal itu kepada rohib. Ya, jadi saya ini kalau datang terlambat mesti dipukul oleh tukang sihir itu. Lalu ia mengadu ke rohib ini dan ia mengatakan, rohib ini mengatakan, jika kamu takut kepada tukang sihir itu, maka jawab aja begini, keluarga saya melarang saya, menghalangi saya untuk belajar kepada Anda. Nah, ini diajari oleh rohib ini. Wa idza khasyita ahlaka faqul habasani as-sahir. Dan jika kamu sudah datang ke tukang sihir, kemudian keluargamu berkata, kok kamu datang terlambat pulangnya, maka katakan tukang sihir telah menahan saya. Jadi disuruh berbohong seperti itu. Ya, padahal anak muda ini selalu bersama dengan rohib. Fabainama huwa ala dzalik it'ata ala dabatin azimatin. Nah, suatu ketika di tengah perjalanan itu ada seekor binatang yang sangat besar yang mengganggu manusia. Ini tidak disebutkan nama binatangnya apa, tapi dabatin azimatin. Jadi binatang melata yang sangat besar di mana orang-orang itu takut semua dengan binatang itu. Maka anak muda ini kemudian mengatakan begini, sekarang semua orang takut dengan binatang ini. Hari ini saya akan tahu apakah penyihir itu yang hebat atau pendeta itu yang lebih hebat. Mana yang lebih sakti, yang lebih dikdaya. Jadi yang disampaikan oleh rohib kepada saya atau yang disampaikan, yang diajarkan tukang sihir kepada saya. Fa'akhadha hajaron faqala. Maka anak muda ini kemudian mengambil batu, kemudian ia mengatakan begini, Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadid daba. Ya Allah, jika saja perintahnya pendeta ahli agama itu lebih engkau cintai daripada perintahnya tukang sihir, maka tolong ya Allah, dengan batu yang saya lemparkan ini, bunuhlah binatang besar yang mengganggu banyak orang ini. Ya, jadi kemudian faramaha faqatalaha wa madhannas. Maka ia kemudian melemparkan batu itu dan batu itu membunuh binatang besar itu sehingga orang-orang selamat dari gangguan binatang besar itu. Maka setelah peristiwa ini, anak muda ini mendatangi pendeta, rohib tadi ahli agama dan menceritakan. Diceritakan. Setelah ia ceritakan, maka rohib itu berpesan kepada anak muda ini. Wahai anakku, ai bunaya, anta al-yauma afdalu minni. Wahai anakku, hari ini kamu lebih utama, lebih baik daripada aku. Aku saja melempar binatang itu belum tentu binatang itu mati. Tapi kamu sekali lempar atas izin Allah, binatang itu mati. Gampangannya, kamu lebih sakti daripada saya. Nah itu. Kamu lebih sakti daripada saya. Nah, kemudian kamu akan diuji. Kesaktianmu ini akan diuji. Dan jika kamu nanti ditanya, dari mana kamu ini dapat kesaktian, tolong jangan ceritakan siapa diriku. Gitu loh. Jadi dia pesan seperti itu.
Akhirnya anak muda ini hari-hari dilalui berjalan, ternyata dia ini bukan hanya bisa melempar hewan tadi itu mati, tetapi ia bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra, sakit kusta. Ia bisa menyembuhkan orang yang buta. Orang yang buta itu bisa melihat kembali, ya. Ia bisa mengobati berbagai macam penyakit, ya. Maka kemudian ada salah seorang teman raja itu yang buta. Kebetulan ada seorang teman raja yang matanya buta, kemudian datang kepada anak muda ini dengan membawa banyak hadiah. Lalu kemudian ngomong begini, saya dengar katanya kamu bisa mengobati berbagai macam penyakit. Saya ini buta, ini hadiah sangat banyak, terima ini dan tolong sembuhkan saya. Anak muda ini dengan tawaduk mengatakan, ini la asfi ahadan. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Karena innama yashfillahu ta'ala. Karena sesungguhnya yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah ta'ala. Jadi manusia hanya bisa mengobati, tetapi yang menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Jika Anda beriman kepada Allah ta'ala, maka aku akan minta kepada Allah supaya Allah menyembuhkan Anda. Nah, ini jawabannya diplomatis banget. Tapi karena ini masih panjang para jamaah, kita lanjutkan kapan-kapan aja ceritanya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya mohon maaf Pak Haji Bambang tidak bisa ikut jamaah Isya karena harus geser di tempat yang lain. Kemudian untuk Kemis keempat, Kemis yang akan datang, mohon izin saya tidak bisa ngaji karena insya Allah tanggal 15 Februari berangkat umroh, dampingi jamaah Safira sampai tanggal 27 Februari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.